Pandemi corona membuat angka kriminalitas tidak mereda. Alasan ekonomi menjadi pilihan pelaku untuk berbuat pidana. Tindak kejahatan terjadi di depan mata dan berlangsung seakan tanpa jeda. Asimilasi narapidana saat pandemi corona justru menjadi malapetaka. Kejahatan merajalela di saat virus corona masih menggelayuti Nusantara. Inilah tahun sunyi pandemi. Tahun 2020 dibuka dengan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Lebih dari 31.000 warga yang ada di 158 kelurahan mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Banjir juga membuat Transjakarta, KRL, hingga penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan dan luapan Sungai Ciliwung ini juga menyebabkan PLN memadamkan listrik di 724 wilayah Jakarta yang mengalami banjir. Sungguh awal tahun yang kelam. Masih di bulan yang sama, banjir juga menghantam Kabupaten Lebak, Banten. Banjir bandang yang disebut sebagai terbesar dalam 50 tahun terakhir ini, selain dipicu hujan deras, juga karena maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin. Di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Lebak. Setelah beberapa hari muncul dengan pengakuan sebagai kaisar negara baru, pemimpin Sunda Empire, Rangga Sasana, ditangkap. Polda Jawa Barat menetapkan Rangga sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Rangga dan Sunda Empire mengaku-ngaku sebagai pemegang kendali nuklir dunia dan pewaris harta benda bumi. Kekaisaran Sunda kerap muncul dengan atribut militer dan memiliki struktur pemerintahan kaisar dan perdana menteri. Klinik Raden Saleh sebagai pusat aborsi seperti tak pernah berakhir. Lagi-lagi, polisi membongkar kasus praktek aborsi tak berizin di Jalan Raden Saleh dan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Klinik yang beroperasi sejak tahun 2018 ini sudah menggugurkan kandungan sebanyak 903 janin. Kegiatan pramuka dengan menyusur sungai yang seharusnya penuh sukacita berbalik menjadi duka cita. 10 siswa SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta meninggal dunia karena luapan sungai yang mendadak. 3 guru menjadi tersangka karena melakukan kegiatan tanpa izin pengelola desa wisata. Setelah menjadi isu dunia sejak awal tahun, corona akhirnya tiba di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kondisi 2 pasien perdana penyakit asal Wuhan tersebut. Setelah berulang kali pemerintah mencoba menenangkan warga dengan pernyataan bahwa Indonesia aman, temuan ini membuat pemerintah waspada. Pengumuman ini memicu kepanikan pembelian masker dan sembako. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun membunuh tetangganya, balita berumur 5 tahun. Pembunuhan sadis di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini dipicu trauma pelaku yang pernah mengalami kekerasan seksual oleh paman dan kekasihnya hingga hamil. Pelaku yang membunuh sebagai pelampiasan atas kekerasan yang menimpanya dihukum rehabilitasi selama 2 tahun. Pandemi corona berdampak pada kebijakan tahanan. Kementerian Hukum dan HAM membebaskan lebih dari 35.000 narapidana terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona di lapas. Program asimilasi dan integrasi ini sempat menuai kontroversi karena pembebasan dikhawatirkan memicu tingkat kriminalitas di tengah pandemi.
Pandemi juga mengubah wajah arus mudik. Jika biasanya Lebaran diwarnai kemacetan dan kesibukan pulang kampung, kali ini justru dilarang. Kebijakan pemerintah ini untuk mencegah penyebar luasan wabah COVID-19. Larangan berlaku untuk masyarakat, khususnya yang tinggal dan atau bekerja di wilayah Jabodetabek, kawasan dengan jumlah pasien positif terbesar. Banjir bandang menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. 53 rumah warga rusak dihantam material yang terbawa arus banjir. Banjir bandang diduga terjadi akibat alih fungsi hutan di kawasan dataran tinggi Gayo. Cuitan pesohor IGD Ari Astina alias Jerings berujung penjara. Drummer grup band Superman Is Dead ini mengkritik Ikatan Dokter Indonesia terkait kebijakan rapid test. Jerings yang bersuara miring terhadap kebenaran virus corona dijerat pasal ujaran kebencian dengan Undang-Undang ITE. Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Jerings bersalah dan dihukum penjara 14 bulan. Tekanan ekonomi semasa pandemi memicu tindakan tak beradab. Di Cicalengka, Bandung, bocah berumur 5 tahun dibunuh ayah tirinya dengan cara memasukkan ke dalam toren. Pemicunya sepele, pelaku kesal karena korban menanyakan keberadaan ibunya. Bos perusahaan pelayaran PT Dwi Putra Tirtajaya Sugianto tewas ditembak di area kantornya sendiri, Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Otak pembunuhan adalah karyawannya sendiri karena sakit hati, sering dimarahi dan dilecehkan dengan diajak berhubungan badan. Pelaku menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi korban. Hubungan pekerjaan juga menjadi pemicu pembantaian sekeluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku nekat menghabisi rekan bisnis bersama istri dan 2 anak yang masih kecil dengan menggunakan pisau dapur. Pelaku memiliki banyak hutang dan ingin menguasai mobil milik korban. Larangan berkumpul di masa pandemi disiasati dengan tabir merayakan Hari Kemerdekaan. Polisi tak kalah jeli. Pesta seks sesama jenis yang berlangsung tertutup di apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan membuat 54 peserta ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata pesta seks ini sudah berlangsung 6 kali sejak 2018 dan tak ditunda meski ada pandemi. Warga apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh di lantai 16. Hasil penyidikan, korban diidentifikasi sebagai Rinaldi Harley Wismanu. Korban dimutilasi oleh sepasang kekasih dengan motif menguras rekening korban dan uangnya dibelanjakan membeli emas, sepeda motor, hingga menyewa sebuah rumah di Cimanggis. Bosan terkurung di masa pandemi membuat olahraga bersepeda kembali marak. Fenomena ini dimanfaatkan sekelompok begal yang mengambil sepeda dan alat komunikasi, termasuk menimpa seorang perwira marinir. Korban yang sedang bersepeda di dekat istana menjadi korban begal. Karena banyaknya kejadian, polisi pun membentuk satuan tugas mengawal para pesepeda. Dua anggota TNI menjadi korban pengeroyokan rombongan motor besar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku mengeroyok hanya karena tidak terima ditegur korban. Polisi menetapkan 5 anggota Harley Owner Group sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Polisi membongkar rumah produksi madu palsu yang mencatut nama warga Baduy. 3 pelaku yang sebelumnya berjualan mie ayam meraup keuntungan hingga 8 miliar rupiah. Mereka memanfaatkan praktek jual beli warga Baduy yang membawa madu asli dari hutan dengan memproduksi madu palsu yang terbuat dari bahan kimia glukosa dan fruktosa. Enam anggota Laskar Front Pembela Islam tewas dalam penembakan yang melibatkan polisi.
Kejadian yang berlangsung di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek ini merupakan puncak perseteruan polisi dengan anggota FPI sejak kepulangan pemimpin FPI Rizik Syihab dari Arab Saudi. Kegiatan FPI selalu menimbulkan kehebohan, mulai dari penyambutan, pernikahan Putri Rizik, hingga masalah tes swab COVID-19. Banyaknya kejanggalan dalam peristiwa ini menjadi perhatian Komnas HAM dan DPR.